Oke, ngomongin soal less expecting nih, ada Ya, sesuatu yang menarik bro. Gue lihat kemarin itu di Eigenlayer ya. Di oke, mana Eigenlayer ini mengalami krisis bro. oke, Sepertinya dia kan total value locknya TVL-nya kedua ya, terbesar ya harusnya. Yang pertama Lido yang gue pakai masih sampai sekarang. Kedua itu di Eigenlayer. yes, Dia ini kayaknya ada major yield crisis di sini yang gue lihat ya. oke, Karena TVL-nya dari protokolnya itu actively ya outgrowing AVS-nya. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. AVS itu apa? Bukan outfasting ya, actively validated service-nya. oke, Jadi TVL ini grow lebih cepat dibanding AVS ya, bukan outfasting. ya. Jadi ini bisa nggak tahu bro, lu lihat ada masalah di sini atau enggak justru dari Eigenlayer sendiri? Karena ini kita mungkin bisa lihat ya, Eigenlayer. Nah ini protokol DeFi memang akhir-akhir ini bro, sebenarnya sangat diminati sekali ya. Ya. Kita lihat bagaimana Pendle ya dengan price actionnya ya. ya. Kita juga kemarin sempat ungkapkan Ondo dengan segala kelebihannya, dan kemarin juga kita sempat share juga ya ZBC ya, Zback, dan segala keunggulannya. Tapi memang protokol DeFi yang mana kita bisa staking ya dan earning reward di sini, ini jangan teman-teman anggap sebagai sesuatu yang aman dan juga free money. Karena at the same time selalu ada protokol risk yang bisa meledak kapanpun, bisa jadi masalah kapanpun. Jadi saya ungkapkan kalau pengen yang safe ya mungkin di Maker atau di AAV ya. AAV sama Maker itu dua-duanya secara on-chain data memang monthly bagus ya. Proyeksinya bagus terus, hijau terus, dan di sini saya terus terang ya kalau saya pribadi, ini pada sesuatu yang baru-baru ini juga kadang masih ngeri-ngeri sedep bro. Oke. Ini mungkin edukasi sedikit juga ya untuk teman-teman yang hanya melihat sisi dari sisi kripto kan. Kemarin ada yang juga bilang, ada yang komen unik bro. Katanya, oh ini orang-orang yang sebenarnya nggak pernah di institusi. Kata siapa nggak pernah di institusi? Jadi namanya DeFi ya, kalau di gampangnya kredit lah. Mungkin teman-teman harus belajar sistem kredit itu bekerja seperti apa. Kredit tuh kalau kita tarik ke paling dasar adalah IOU ya. Dimana selalu di situ ada counterparty risk atau third party risk. Dengan kita ikutin protokol DeFi apapun ya. Bahkan kita ngutang deh ya. Gue ngutangin bro kakak. Di situ terjadinya counterparty risk gitu. Kalau dia nggak bayar hutangnya gimana? Benar. Semua protokol sama ya. Semua exchange pun sama. Setuju. Jadi di kripto ya, kita juga harus waspada. Iya. Jadi jangan cuma karena ada yield besar kalian tergiur untuk masuk, karena selalu ada counterparty risk dari sistem lending. Oke, kita sesuai janji di judul ya. Hari ini kita akan bahas-bahas yang seru-seru ya. Ngomongin soal seru-seru ya, salah satu proyek yang kita bahas kemarin di Margin Call. Jadi kalian bisa semua jadi saksinya ya. Jadi jangan ngomong kita cuma bilang yang ada di dalam community kita, enggak ya. Kita share secara gratis dan kalian dengerin apa yang kita omongkan. Bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar tanpa kita minta spesial pun, tanpa sponsor ya. Itu bedanya kita dengan orang lain. Karena kita bikin ini semua nih kalian, bikin ini semua for fun. It's for fun kita bikin ini semua. Nah, ini salah satu proyek yang nge-spearhead bro ya dari industri super cloud computing. Yaitu Akash Network. Per hari ini naik 44,25%. Boom, terbang sendiri top kita. Kalian jadi saksinya ya, kalian coba ulang lagi margin call yang kemarin ya. Dan kalian lihat sekarang harganya Akash Network di berapa. Jadi ini menarik bro. Dimana kalau kita lihat dari Banter Bubbles, ini dua yang jadi top gainer hari ini. Salah satu jagoan kita ya, yang kemarin. AKT ya, atau Akash Network, dan juga ZBC atau Zback. Yang mana dua-duanya ini kita share ya. Kalau AKT ini kita bahas di beberapa margin call yang lalu. Kalau Zback nanti akan kita bahas, tapi ini kita share ya yang sempat di private community. Tapi sekarang kita lihat Akash Network dulu, di mana beberapa margin call yang lalu kita ungkapkan chance yang oke membeli AKT di 3,9, dan dari range kita anjurkan ya, bukan anjurkan ya, balik lagi entry ya, range entry yang possible yang kita ungkapkan ini naik 88% ya, bahkan sempat di tertingginya ini sampai 7,14, yang mana ini a big momentum ya. Ini
bener-bener candle yang parabolik. Kalau teman-teman lihat di H4 ini volumenya tiang bendera bro. Ya 88 juta ya volumenya. Iya, ini adalah classic price action untuk alt season ya. Alt season yang kita tunggukan. Dan memang apakah yang terjadi Ekes Network? Hari ini ada berita dari Crypto.news kalau EKT ini listing di Upbit per hari ini. Dan ini pun sebenarnya juga hal yang menarik karena biasanya ini akhir-akhir ini Korean Pump nih. Ya, akhir-akhir ini memang listing-listing ini kurang diminati. Ini sangat berbeda sama teman-teman dulu yang mungkin di cycle crypto 2020-an, 2021. Itu kalau ada berita listing Coinbase, baru di post aja beritanya itu saat itu juga naik 30%, bahkan satu hari itu naik ratusan persen. Ingat sekali dulu saya berita Matic listing di Coinbase itu sehari pumping 70% dulu. Matic ya waktu itu. Matic waktu itu, dan itu nothing like today ya. Kenapa? Karena terlalu banyak koin. Euphoricalnya orang project ini bagus. Oh itu juga kemarin bagus. Project ini bagus. Ini juga sama ini ya, transaction per speed-nya. Jadi kita melihat yang namanya paradox of choices, terlalu banyak pilihan, dan itulah yang menyebabkan market sekarang memang butuh expertise khusus. Jadi memang bull market nggak segampang itu, nggak semua juga jenius di sini. Dan itulah kenapa kita pentingnya melakukan yang namanya probability ya. Kita melihat probability, dan yang jelas nggak semua ini bisa kita pilih secara bersamaan. Butuh skill set khusus untuk bisa memilih ya mana yang ideal. Karena ini yang di listing juga bukan Ekes Network aja, tapi juga Big Time. Dan kalau kita lihat juga Big Time nggak terlalu tinggi ya kenaikannya ya. Big Time hanya naik ya dari berita itu cuman ya sama 37%. Cuman kalau kita lihat secara chart rasio ini kan Big Time kan kapitalisasi pasarnya lebih kecil ya. Jadi nggak bisa disamain secara prosentase. Ya, menarik ya. Ya. Next ya kita mau bahas ini bro, Kaspa. Oke. Kaspa ini sering kita bahas ya untuk teman-teman bisa buy the dip ya. Sekarang juga developing terus, higher low-nya belum break. Dan ketika ini berhasil ya sustain di area ini Kaspa, ini mungkin saya bisa lihat chart yang lain. Nah ini sebenarnya masih ada potensi Kaspa ini ketika berhasil reclaim di ya atas ini ya, di atas 1,4 lah ya saya bilang. Ya. Ya ini mungkin targetnya ke hampir ke 0,2 ya. Jadi Kaspa long term seperti apa? Long termnya sangat oke. Tapi balik lagi saya juga nggak suka berinvestasi pada sesuatu yang udah billions of dollars market cap-nya. Iya. Karena kita bisa carinya yang masih kecil ya kadang. Diamonds in the rough ini. Aduh, tapi kalau misalnya call diamonds in the rough di sini nanti dibilang pom-pom. Jadi jangan. Kita emang sengaja kalau di sini kita akan sharing tetap naik kan, Ekes tetap naik ya. 1,3 billion. Jadi jangan ada yang sampai keluar dari mulut kalian bilang ini pom-pom. Ya. Bener, karena kita saring di sini bro semuanya. Yang likuiditasnya yang paling gede. Dan karena akan bisa gerak. Kalau kita ngomong di sini, ntar kita dibilang pom-pom mau kita punya barang dan segala macam. Jawabannya kita di sini hanyalah analis yang memberikan kalian informasi secara objektif. Buat kalian yang merasa teredukasi dan bermanfaat, kalian pasti akan dapat manfaatnya. Tapi buat kalian yang skeptis ya kalian nggak dapat manfaatnya. Sesimpel itu. Itu untuk Kaspa ya bro ya. Tapi kita sendiri personal kalau kita mau cari altcoin, kita pasti cari yang diamonds in the rough. Karena kenapa? Bener. Untuk naikin market cap $3 billion butuh uangnya besar. Ya, ini volumenya 54 juta dolar hari ini. Kita suka cari yang masih kecil. Bahkan $100 juta. Bahkan bisa di bawah ya dari $100 juta. Di saat semua orang gak ada yang tahu udah kita masuk duluan. Gitu. Jadi itu strategi kita untuk alt season ini. Karena belum bro ini ya. Belum. Alt season belum ya. Belum. Kita belum melihat ada candle tiang bendera ya di sini ya. Benar. Oke, next ya kita bahas kemarin gue juga sempat ngomong di margin call yaitu Stacks. Oke. STX sudah sering banget ya kita bahas di margin call bro. Dan juga mengalami kenaikan meskipun juga nggak yang signifikan banget. Tapi decent 30% ya dari yang kita ungkapkan. Stacks target tetap sama ya kita ungkapkan berkali-kali. Ya target ada probabilitas bahkan ke $6. Dan ini juga setelah adanya berita perang itu juga nggak terlalu berpengaruh signifikan. Itulah kenapa kita ungkapkan kalau ada berita perang ya selalu bet on the winners. Ya. Bet on the winners. Karena itu the only way kita bisa memperoleh keuntungan jangka pendek saya bilangnya. A bounce
habis itu kita sell the bonds. That's how you make money ya di market ya. Setuju. Jadi kalian bisa harus lihat opportunity ketika orang lain panik, ketika ada perang, ketika ada masalah geopolitik, ketika ada masalah makroekonomi, ketika Fed bikin keputusan yang berbeda. Itu justru kesempatan. Jadi kalian jangan justru kalian panik dan kalian koar-koar gitu. Caranya adalah lihat market secara objektif, pakai kacamata yang jelas. Benar. Dan di situ kalian bisa akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari market ya. Benar. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.